Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hakikat dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran di PAUD. Adapun anggota kami yaitu Monica Rindri dengan NIM akhir 054, Safira Alia dengan NIM akhir 056, Dianti Dwi Utari dengan NIM akhir 057, dan saya sendiri Navita Rahmadini dengan NIM akhir 069. Akan kami bahas dalam kegiatan presentasi kali ini. Di antaranya yang akan saya jelaskan adalah mengenai pengertian dari pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal sebagai measurement, atau dapat diartikan sebagai kegiatan mengukur atau membandingkan sesuatu dengan ketentuan dasar tertentu. Dalam pendidikan, kegiatan pengukuran diartikan sebagai prosedur penerapan angka atau simbol pada suatu objek atau kegiatan sesuai dengan aturan tertentu yang sudah ditentukan. Pengukuran ini bersifat kuantitatif dengan ketiga unsur di dalamnya, yaitu ada angka, penerapan, serta adanya aturan. Ini pengertian penilaian. Penilaian menurut pendapat Suharsimi Arikunto diartikan sebagai kegiatan pengambilan keputusan pada sesuatu dengan ukuran baik atau buruk dan bersifat kualitatif. Sedangkan menurut Amr Yusuf, beliau berpendapat bahwa penilaian merupakan proses pengumpulan data baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa dalam kegiatan belajar dan pembelajaran terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan dalam proses penilaiannya. Yang pertama yaitu menyertai komponen belajar dan mengajar. Yang kedua, untuk mengetahui pencapaian dan kemajuan dari peserta didik. Yang ketiga, harus terfokuskan. Dan yang terakhir adalah terbagi dalam asesmen untuk memperbaiki dan juga asesmen untuk akuntabilitas. Pengertian penilaian bagi pendidikan anak usia dini sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan pendekatan penilaian yang bersifat autentik, di mana penilaian autentik ini berarti atau ditujukan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara sistematis, terukur, berkelanjutan, dan menyeluruh dalam proses kegiatan pembelajaran dan mengajar bagi anak. Yang selanjutnya adalah pengertian dari evaluasi. Menurut pendapat Amr Yusuf, evaluasi diartikan sebagai proses pemberian makna pada objek yang dievaluasi. Sejalan dengan pendapat tersebut, Zainal Arifin juga menambahkan bahwa evaluasi merupakan proses sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas tertentu. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat diartikan bahwa evaluasi pembelajaran merupakan proses kegiatan yang sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh pada proses pengendalian, penjaminan, dan penetapan kualitas pembelajaran dengan adanya pertimbangan serta kriteria tertentu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran anak usia dini. Evaluasi ini bertujuan untuk dapat mengetahui ketercapaian, pertumbuhan, dan perkembangan yang telah ditetapkan dalam rancangan kegiatan pelaksanaan program berdasarkan hal-hal ini. Anita Yus tahun 2012 berpendapat bahwa sebuah evaluasi pembelajaran berfungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu berfungsi untuk memberikan umpan balik kepada guru untuk memperbaiki rancangan kegiatan pelaksanaan program pembelajaran. Yang kedua yaitu untuk memberikan sebuah informasi kepada orang tua tentang ketercapaian, pertumbuhan, dan perkembangan anak agar dapat untuk memberikan sebuah bimbingan dan dorongan yang sesuai untuk memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga yaitu sebagai sebuah bahan pertimbangan dari seorang guru untuk menempatkan anak dalam kegiatan pelaksanaan program pelaksanaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan anak, yang memungkinkan anak untuk dapat mencapai kemampuan yang optimal. Yang keempat yaitu sebagai bahan masukan
bagi pihak lain yang memerlukan dan berkepentingan untuk memberikan pembinaan selanjutnya demi pengembangan semua potensi yang ada di dalam anak tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya saya lempar kepada rekan saya. Untuk pembahasan yang kelima, yaitu mengenai ruang lingkup evaluasi pembelajaran anak usia dini. Ruang lingkup evaluasi berkaitan dengan objek evaluasi itu sendiri. Jika objek tersebut mengenai pembelajaran, maka semua hal berkaitan dengan pembelajaran menjadi ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Adapun ruang lingkup evaluasi pembelajaran dapat ditinjau dari beberapa perspektif, yaitu domain hasil belajar, sistem pembelajaran, proses dan hasil belajar, serta kompetensi. Evaluasi ini mencakup evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik untuk menilai keterlaksanaan rencana pembelajaran, yaitu dengan cara membandingkan antara rencana dan hasil pembelajaran. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar pertimbangan tindak lanjut pelaksanaan pengembangan selanjutnya. Lingkup penilaian mencakup pertumbuhan dan perkembangan anak. Lingkup pertumbuhan meliputi ukuran fisik yang diukur dengan satuan panjang dan berat, seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Sementara itu, penilaian perkembangan mencakup bertambahnya fungsi psikis anak, yaitu nilai moral dan agama, perkembangan fisik motorik yang terdiri dari gerakan motorik kasar dan halus, serta kesehatan fisik, kemudian sosial emosional, bahasa, atau kemampuan berbicara dan berkomunikasi, kognitif atau pengetahuan, serta seni atau kreativitas. 6 pengembangan yang menjadi penilaian mengaruh pada tercapainya kompetensi inti yang menjadi standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran pada anak usia dini. Yang pertama yaitu ada prinsip pembelajaran menurut Zainal Arifin yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu ada prinsip kontinuitas, di mana pada prinsip kontinuitas ini evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental, karena pada pembelajaran itu sendiri adalah merupakan suatu proses yang kontinu. Yang kedua yaitu adanya prinsip komprehensif. Dalam prinsip komprehensif ini, dalam melakukan sebuah evaluasi pembelajaran, guru dapat melakukannya melalui satu objek. Yang ketiga yaitu prinsip adil dan objektif. Maksud dari prinsip ini adalah dalam melakukan proses evaluasi pembelajaran, guru harus berlaku adil, tidak pilih kasih. Yang keempat yaitu kooperatif. Pada prinsip kooperatif ini, seorang guru dapat bekerja sama dengan orang tua, kepala sekolah, ataupun sesama guru. Dan yang terakhir yaitu prinsip praktis. Maksud dari prinsip ini yaitu guru dapat menggunakan sebuah alat evaluasi pembelajaran yang mudah digunakan serta praktis untuk digunakannya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran menurut Anita Yus. Yang pertama yaitu menyeluruh. Penilaian dapat dilakukan secara menyeluruh. Maksudnya yaitu penilaian dapat dilakukan baik terhadap proses maupun hasil kegiatan anak yang sedang dilakukan. Yang kedua yaitu berkesinambungan. Penilaian ini dapat dilakukan secara berencana, bertahap, dan terus-menerus. Hal tersebut dilakukan agar informasi yang diperoleh betul-betul berasal dari gambaran perkembangan pada hasil belajar anak. Yang ketiga yaitu reorientasi pada proses tujuan. Pada penilaian ini, pendidik anak usia dini ini dapat melakukan penilaiannya secara berorientasi pada tujuan dan proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk selanjutnya yaitu ada prinsip objektif. Pada prinsip objektif ini dapat melakukan sebuah penilaian dengan sebenar-benarnya ataupun tanpa adanya sebuah rekayasa. Untuk selanjutnya yaitu prinsip mendidik. Dalam hasil penilaian ini harus dapat membina atau mendorong timbulnya keinginan anak untuk dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya. Selanjutnya yaitu kebermaknaan. Hasil penelitian ini harus memiliki makna bagi orang tua, peserta didik, dan pihak lainnya yang berkepentingan. Dan yang terakhir yaitu prinsip kesesuaian. Penilaian ini menunjukkan kesesuaian serta hasil atau nilai yang diperoleh oleh anak dengan apa yang dilakukan atau apa yang diajarkan oleh guru terhadap anak.